Exco PSSI beri respon soal keinginan Kenzo Goodmin, penyerang di Liga 1 Inggris yang ingin bela timnas Indonesia. Berikut ini respon Exco PSSI, Arya Sinulinga terhadap keinginan salah satu pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Adapun pemain yang dimaksud adalah Kenzo Goodmin, penyerang Derby County yang bermain di Liga 1 Inggris. Bermain di Liga 1 Inggris membuat pernyataan dari Kenzo Goodmin mendapat sorotan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut memang jadi salah satu nama baru yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki segudang pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini dinantikan untuk membela timnas Indonesia. Untuk membela timnas Indonesia, Kenzo Goodmin sendiri harus menempuh jalur naturalisasi terlebih dahulu. Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Kenzo Goodmin jika Patrick Kluivert tertarik. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, PSSI akan terbuka, kata Arya Sinulinga. Saya setiap hari mendengar rumor-rumor pemain keturunan dari teman-teman media, kita nikmati saja, lanjutnya. Ada orang DM saya, orang tersebut merekomendasi pemain Derby County, Liga 1 Inggris. Namun sang pemain sendiri belum pernah mengontak saya sampai sekarang, saya masih menunggu, terang Arya. Banyak pemain keturunan yang menyatakan ingin bela timnas Indonesia, tapi kita butuh pemain yang serius, tegas Exco PSSI. Pernyataan sangat jujur Jairo Riedewald jelang perkuat timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Gelandang bertahan Royal Antwerp, Jairo Riedewald berbicara soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkan sang pemain berusia 28 tahun tersebut jelang memperkuat skuad Garuda kontra Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Dua laga timnas Indonesia di atas berpotensi akan diperkuat dua calon pemain naturalisasi baru yakni Jairo Riedewald dan Ula Romeni. Khusus untuk Jairo Riedewald, dia sudah dihubungi langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk dinaturalisasi demi membela skuad Garuda. Secara pribadi saya sudah berbicara dengan beberapa pemain untuk dinaturalisasi. Saya sibuk berdiskusi dengan pemain naturalisasi, kata Patrick Kluivert dalam sesi konferensi di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Jairo Riedewald. Saya sudah berbicara dengannya dan berusaha meyakinkannya untuk dinaturalisasi secepatnya. Tambahnya, Jairo Riedewald dan Ula Romeni saat ini tengah menjalani proses naturalisasi, dan diharapkan segera rampung agar tersedia saat melawan Australia dan Bahrain. Kalau Ula sendiri kan memang sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar, tinggal mengambil sumpah. Kalau Jairo masih proses, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di kantor Kemenpora RI, Senin, 14 Januari 2025, sebelum resmi bisa membela timnas Indonesia, Jairo Riedewald pernah berbicara tentang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkan pemain keturunan Belanda Indonesia tak lama setelah timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada 19 November 2024 lalu. Awalnya, akun fanbase timnas Indonesia, pemain keturunan, ID menanyakan langsung Jairo apakah dia menonton laga bersejarah itu, dan dia pun menjawabnya, "Saya melakukannya, menonton pertandingan timnas, pada posisi yang baik untuk mengukir sejarah pada tahun 2026, lolos ke Piala Dunia 2026, cetus Jairo. Jairo Riedewald juga pernah buka suara soal proses naturalisasinya untuk membela timnas Indonesia. Dia mengatakan bahwa sejauh ini proses naturalisasinya tak terkendala apapun dan hanya tinggal menunggu waktu. Tidak ada kendala sama sekali soal proses naturalisasi, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu," tulis Jairo pada Agustus 2024 lalu. Mungkin kita harus melihat, mari kita lihat apa yang akan terjadi, bro. Waktu yang akan menjawab, tambahnya. Pengakuan sangat gila pelatih Australia malah bicara gini jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih Australia, Tony Popovic, menebar ancaman kepada timnas Indonesia yang memasuki era baru di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Australia akan menjadi lawan perdana untuk Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia.
Laga tersebut dijadwalkan pada 20 Maret 2024 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tony Popovic menegaskan bahwa The Soceros memiliki kapasitas untuk mempertahankan posisi kedua klasemen saat menjamu skuad Garuda. Kami berada di posisi 2 teratas dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan posisi ini. Jadi, semuanya ada di tangan kami, ujar Popovic dikutip dari situs resmi Soceros. Pelatih yang sempat bermain di Crystal Palace tersebut menegaskan bahwa anak asuhnya telah melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh untuk melawan timnas Indonesia. Kami akan menghadapi Indonesia pada Maret 2025 di kandang sendiri, tepatnya Sydney, seru Popovic. Kami benar-benar dapat membangun platform apa yang telah kami bangun selama ini, sambung pelatih berusia 51 tahun ini. Adapun timnas Indonesia dan Australia sebelumnya berakhir dengan skor imbang 0-0 saat digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kini skuad Garuda harus mengincar 3 poin demi melengsarkan The Soceros dari posisi kedua klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di urutan ketiga dengan jarak 1 poin dari Australia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, playmaker Feyenoord Rotterdam U21 Delano van der Heijden bersedia membela Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola tanah air yang lama tinggal di Belanda, Yusa Nugraha. Yusa Nugraha baru-baru ini menjalani liburan di Belanda. Saat menjalani masa liburannya itu, Yusa Nugraha bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia, salah satunya Delano van der Heijden. Delano van der Heijden pun langsung ditembak Yusa Nugraha dengan ditanya apakah tertarik membela Timnas Indonesia. Secara tegas, pesepak bola 20 tahun itu siap membela Timnas Indonesia jika mendapat penawaran dari PSSI. Saat saya tanya ke dia, Delano van der Heijden, kapan ke Timnas Indonesia? Dia bilang tertarik bela Timnas Indonesia. Sekarang tinggal menunggu kontak dari PSSI. Kata Yusa Nugraha di hadapan Exco PSSI Arya Sinulinga. Okezone mengutip dari channel YouTube bertajuk Bebas Podcast, Kamis, 23 Januari 2025. Yusa Nugraha meyakini, Delano van der Heijden bakal menjadi kekuatan luar biasa bagi Timnas Indonesia. Jika Delano gabung, bagus untuk Timnas Indonesia, tegas Yusa Nugraha. Delano van der Heijden musim ini baru 2 kali main bersama Feyenoord Rotterdam. Namun, bukan kalah saing, melainkan karena mengalami cedera. Di musim-musim sebelumnya, statistik gelandang bertinggi badan 176 cm ini masuk kategori mumpuni. Dari 28 laga bersama Feyenoord Rotterdam U21, Delano van der Heijden mengemas 5 gol dan 6 assist. Bersama Feyenoord Rotterdam U18, catatan Delano van der Heijden jauh lebih baik. Dari 31 pertandingan, ia mengemas 18 gol dan 12 assist. Jika nantinya gabung Timnas Indonesia, pesaing Delano van der Heijden di Timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand atau Elianor Reijnders. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran pemain keturunan dibutuhkan Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday 6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menempati posisi 3 dengan 6 angka, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kabar terbaru, Michael Bakker sulit untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Hal itu dijelaskan oleh Indonesia. Hal ini juga sempat disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebelum akhirnya diralat. .com dari kanal YouTube pribadinya. Saat mengejar pemain keturunan, PSSI selalu memikirkan semua informasi. Dari informasi awal yang mereka dapatkan, Bakker akan sulit diproses menjadi WNI. Hal ini yang membuat mereka berpikir ulang untuk melakukan langkah lanjutan. Jadi susah juga kita untuk mengejar karena kita dapat info mengenai dia. Tapi kita lihat ini terlalu jauh, terkait garis keturunannya, dilanjutnya. Arya menambahkan, saat mendapatkan informasi yang pasti biasanya PSSI akan langsung memeriksa berkas pemain. Tentunya, ini dilakukan saat mereka memiliki bukti yang kuat untuk bisa mendapatkan pemain tersebut. Khusus untuk kasus Bakker, mereka memutuskan untuk menunggu dan tidak langsung melakukan proses karena data awal tersebut. Sudah berat untuk kita ambil itu informasi sepintas. Kita belum detail tapi biasanya seperti itu kalau sudah dapat info kita langsung cari. Setelah itu kita baru ambil dokumen yang namanya dokumen pasti itu bisanya dokumen pengadilan. Tapi kalau dari buyutnya kan sayang prosesnya, ujarnya. Denso Cassius,
Seorang bek berusia 22 tahun, kini menjadi perhatian dalam pembicaraan tentang pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dikutip dari akun Instagram pemain keturunan, Denso Cassius yang saat ini bermain untuk klub AS Alkmaar di Liga Belanda mengungkapkan bahwa ia memiliki darah Indonesia dari pihak neneknya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya, Denso bermain untuk klub Bologna di Liga Italia, tepatnya pada tahun 2022 sampai 2023. Ia mengakui bahwa garis keturunan Indonesia berasal dari sang nenek di pihak ayah, yang merupakan warga Solo. Dalam wawancaranya, Denso Cassius dengan bangga menyebutkan asal-usul Indonesia tersebut. Orang tuaku menyebut, kalau nenekku berasal dari Indonesia, kalau tidak salah dari Solo, kata Denso Cassius. Namun saya tidak tahu apakah bisa bermain untuk timnas Indonesia atau tidak, lanjutnya. Lebih lanjut saya harus memastikan apakah saya masih eligible atau tidak. Saya tak tahu itu, saya hanya menyampaikan yang saya tahu saja, pukasnya. Kabar ini semakin menambah daftar pemain potensial yang mungkin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek kanan, gelandang tengah, dan gelandang kiri, Denso memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Dengan tinggi badan 1,83 meter, ia dikenal tangguh dalam duel udara dan bisa membantu serangan dari lini belakang. Selain itu, kemampuannya sebagai gelandang kiri maupun gelandang tengah menambah dan nilai lebih untuk tim. Pernyataan Denso tentang asal-usul Indonesia ini langsung menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Apalagi mengingat rencana PSSI yang sedang fokus mencari pemain-pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, termasuk di Italia dan Belanda, Denso memiliki pengalaman internasional yang bisa menjadi modal berharga jika dipertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI kini memang tengah mencari pemain-pemain yang dapat memberikan dampak besar bagi performa timnas, dan Denso bisa menjadi pilihan menarik, khususnya untuk posisi bek kanan yang saat ini masih jarang memiliki pemain berkualitas di Indonesia. Timnas Indonesia semakin dibanjiri dengan data terkini pemain keturunan potensial yang bisa dijadikan opsi untuk dinaturalisasi. Selain 4 nama, Jairo Riedewald, Ula Romeni, Mauro Zijelstra dan Emil Audero, timnas Indonesia masih memiliki 7 permata muda yang eligible untuk bisa dinaturalisasi skuad Garuda. Tentu, mayoritas pemain muda yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia masih berasal dari Belanda. Terbukti, 6 dari 7 sosok merupakan pemain berdarah Indonesia-Belanda. Sementara 1 nama lain justru terbilang langka. Mengingat, namanya memiliki darah keturunan bukan dari Belanda Indonesia, melainkan dari negara Eropa lainnya. Ya, pemain tersebut memiliki darah keturunan dari Belgia Indonesia yang saat ini bermain untuk klub kasta kedua Belgia. Lantas, siapa sajakah ke-7 permata eligible yang potensi bisa dinaturalisasi timnas Indonesia? 1. Jayden Noah. Pertama, ada otak serangan berdarah Belanda dan Kanada, Jayden Noah. Saat ini, Jayden Noah tercatat sebagai pemain PSV Eindhoven U19. Pemain berusia 18 tahun itu memiliki ayah dari Kanada dan ibu asal Belanda. Ayah Jayden Noah memiliki darah keturunan Filipina. Sementara sang ibu memiliki darah keturunan asal Indonesia. Kakek dan nenek dari ibunya berasal dari Indonesia. 2. Kenzo Riedewald. Ada adik kandung calon kuat pemain naturalisasi timnas Indonesia, Kenzo Riedewald. Kenzo Riedewald merupakan pemain AS Alkmaar U19. 3. Julien Oerip. Ada otak serangan milik AS Alkmaar U21, Julien Oerip. Julien Oerip saat ini berusia 18 tahun dan masih memiliki kontrak sampai dengan 30 Juni 2025. Darah Indonesia yang dimilikinya santer berasal dari Jawa. Lebih tepatnya berasal dari Jawa Timur yakni Surabaya. 4. Sjors Louis Hermsen. Ada striker milik Fortuna Sittard U21, Sjors Louis Hermsen. Striker berusia 17 tahun itu memiliki kontrak bersama Fortuna Sittard U21 sampai dengan 30 Juni 2027. Darah Indonesia Sjors Louis Hermsen dari neneknya yang berasal dari Jakarta. 5. Mike Klein. Ada fullback kiri Sparta Rotterdam, Mike Klein. Meski baru berusia 19 tahun, Mike Klein sukses menembus skuad utama Sparta Rotterdam. Di musim ini, 4 pertandingan sudah dicatatkan Mike Klein bersama Sparta Rotterdam. 6. Ijsel de Schepper. Ada bomber muda 17 tahun milik AS Alkmaar, Ijsel de Schepper. Sebelum membela AS Alkmaar, Ijsel de Schepper tercatat pernah menimba ilmu bersama PSV Eindhoven. 7. Robin Mirisola. Ada penyerang tengah milik Jonggeng, Robin Mirisola. Robin Mirisola saat ini berusia 18 tahun.
Berbeda dengan 6 nama di atas, Robin Mirisola bukan berasal dari Belanda. Ya, Robin Mirisola merupakan pemain kelahiran Belgia. Darah Indonesia Robin Mirisola berasal dari sang ibu yang disebut-sebut berasal dari Yogyakarta. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi Patrick Kluivert ingin menambah asisten pelatih timnas Indonesia dari Belanda lagi. Nantinya asisten pelatih baru itu bertugas untuk menjembatani tim senior dengan kelompok umur. Sebelumnya, Patrick Kluivert sudah menunjuk 2 asisten yang akan membantunya di timnas Indonesia. Keduanya adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzaat yang sama-sama berasal dari Belanda. Belakangan ini, Erick mengungkap Kluivert sedang ancang-ancang mencari pelatih lokal untuk membantunya di timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu akan menyeleksi pelatih-pelatih lokal terbaik untuk menjadi rekan kerjanya. Erick mengatakan, seleksi ini akan merujuk dari database pelatih di Indonesia yang mempunyai lisensi. 2 pelatih lokal nantinya akan dipilih untuk menemani Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Nanti yang kita punya database yang tadi jumlahnya banyak kita coba seleksi dengan tim pakar kita mungkin dapat 10. Dari 10 ya kita akan usulkan ke Patrick Kluivert dan tim untuk bisa nanti menentukan 2 asisten pelatih pilihan mereka. Tutur Erick dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa, 21 Januari 2025. Setelah 10 nanti, Patrick Kluivert dan tim akan menyeleksi yang cocok dengan pemikiran job desk dan kemampuan yang diperlukan timnas, sambungnya. Selain itu, untuk menyelaraskan tim senior dan kelompok usia, Kluivert juga akan menambah pelatih dari Belanda. Dia mempunyai tugas penting menjadi jembatan penghubung antara tim senior dan kelompok usia. Patrick akan tambah lagi dari Belanda, asisten untuk sinkronisasi U17, U20 dan U23, ungkap Erick. Adapun, timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan matang tentu dibutuhkan oleh Patrick Kluivert untuk mewujudkan skuad Garuda bermain di pentas sepak bola dunia itu. Tak takut Patrick Kluivert, pelatih timnas Australia siap hajar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, tidak takut dengan timnas Indonesia yang akan ditangani pesepak bola legenda asal Belanda, Patrick Kluivert. Ia menyebut kemenangan atas timnas Indonesia dalam lanjutan matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 penting bagi perjalanan skuad Sochros julukan timnas Australia menuju Piala Dunia 2006. Kami berada di posisi 2 teratas dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan posisi ini. Jadi, semuanya ada di tangan kami, kata Tony Popovic, Okezone mengutip dari laman Sochros. Kami akan menghadapi Indonesia pada Maret 2025 di kandang sendiri, tepatnya di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun platform apa yang telah kami bangun selama ini, dilanjut ex-pemain Crystal Palace ini. Semenjak dipegang Tony Popovic, timnas Australia tidak terkalahkan di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 pertandingan, Jackson Irvine dan kawan-kawan mendapatkan 1 menang dan 3 imbang. Alhasil, timnas Australia saat ini duduk di posisi 2 grup C dengan 7 angka. Meski begitu, timnas Australia tidak bisa bersantai. Sebab, timnas Australia hanya unggul 1 angka dari timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang menempati posisi 3, 4, 5 dan 6. Jika lengah, timnas Australia bisa melorot ke posisi juru kunci kelar matchday 8. Setelah menjamu timnas Indonesia, Australia akan tandang ke markas Cina. 2 lawan timnas Australia ini tak bisa diremehkan begitu saja. Timnas Indonesia lama-lama semakin kuat efek kehadiran sederet pemain keturunan tambahan. Bahkan pada Maret 2025, 2 pemain keturunan ular Romani dan Jairo Riedewald siap gabung timnas Indonesia. Cina juga tak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti, wakil Asia Timur itu bisa mengalahkan timnas Indonesia dan menumbangkan Bahrain di kandang lawan. Menarik menanti siapa yang akan mendampingi Jepang sebagai perwakilan grup C yang lolos Piala Dunia 2026. Jepang hanya butuh 1 kemenangan dari 4 laga tersisa untuk memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta merupakan satu dari sedikit penyerang bertipe nomor 9 di Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai goal getter yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Sayangnya, penyerang model seperti Ramadan Sananta tidak laku di sistem permainan Shin Tae-yong. Terbukti dari 10 caps membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, semuanya dijalani Ramadan Sananta dari bangku cadangan. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung memilih penyerang mobile seperti Rafael Struijk yang pintar melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Namun,
Di era kepelatihan Patrick Kluivert, penyerang seperti Ramadhan Sananta bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa saja membangkitkan memorinya ketika aktif sebagai pesepak bola, yakni menjadi penyerang mematikan. Ramadhan Sananta juga sedang panas-panasnya bersama Persis Solo. Setelah mencetak gol di pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025 pada 13 September 2024, Ramadhan Sananta sempat absen mencetak gol selama 5 bulan. Kondisinya semakin parah karena penyerang 23 tahun ini terkena hukuman skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah. Namun, setelah comeback semalam, penyerang yang membantu timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024 ini langsung menggila. Ia mencetak 2 gol, sekaligus membantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Jika sanggup meningkatkan performanya hingga Maret 2025, Ramadhan Sananta hampir pasti di bawah Patrick Kluivert. Terlebih, Patrick Kluivert membutuhkan penyerang pengganti Ragnar Oratmangon yang absen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu kuning. Selanjutnya, Ramadhan Sananta dan Persis Solo akan menjamu Persija Jakarta pada Minggu, 26 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert maupun staf pelatih timnas Indonesia lainnya disinyalir menyaksikan laga ini. Sebab, di skuad Persija Jakarta terdapat banyak pemain berlabel tim nasional seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sambil menyelam minum air pun menjadi istilah yang dilakukan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, alias sekaligus memantau pemain Persis Solo yang layak membela timnas Indonesia. Jelas, salah satu pemain Persis Solo yang memiliki kapasitas untuk memperkuat skuad Garuda adalah Ramadhan Sananta. Patrick Kluivert dan Alex Pastor mau mempelajari bahasa Indonesia, satu langkah lebih maju dibanding Shin Tae-yong. Salah satu yang menjadi penyebab kejatuhan Shin Tae-yong yaitu persoalan bahasa. Pelatih asal Korea Selatan itu tak bisa berbahasa Inggris dan selama 5 tahun belum sanggup berbahasa Indonesia. Dalam hal komunikasi, ia harus dibantu penerjemah Jeng Seok-seo untuk bahasa Indonesia dan Shin Sang-gyu untuk bahasa Inggris. Hal tersebut membuat komunikasi pelatih dan pemain tak berjalan optimal, terutama setelah level Indonesia semakin tinggi. Kini PSSI sudah menunjuk Patrick Kluivert, persoalan tersebut seharusnya segera teratasi. Patrick Kluivert berbicara bahasa Belanda, bahasa ibu sejumlah pemain naturalisasi, sekaligus fasih bercakap bahasa Inggris. Dalam komunikasi dengan pemain naturalisasi, Kluivert tak memerlukan seorang penerjemah. Adapun perihal komunikasi dengan pemain lokal, Kluivert dan para asisten menunjukkan intensi mau belajar bahasa Indonesia. Legenda timnas Belanda itu menyatakan akan belajar bahasa Indonesia pada wawancara pertama sebagai pelatih Garuda. Terima kasih, ya ucap Kluivert saat memungkasi sesi tanya-jawab dengan media pada Minggu, 12 Januari 2025, lalu. Salah satu hal pertama dari banyak hal yang akan saya lakukan. Saya akan berusaha yang terbaik untuk belajar bahasa Indonesia, tegas Kluivert. Tak lama kemudian, sang asisten Alex Pastor turut menyatakan intensi serupa. Melalui akun Instagram pribadinya, Alex Pastor mengunggah momen mempelajari bahasa Indonesia. Bersiap untuk tantangan luar biasa ini, tulis Pastor di Instagram. Dalam unggahan tersebut, terlihat buku berjudul Indonesia untuk Pemula. Pastor sendiri dianggap akan menjadi otak taktikal timnas Indonesia pada era Kluivert. Jika Kluivert tak punya riwayat kepelatihan mentereng, Pastor bisa dikatakan lebih jago jika ketimbang atasannya. Ia pernah membawa 3 tim promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi Belanda, sebagai pelatih kepala, yaitu Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City. Jika sudah begini, patut dinanti racikan rasa Belanda dari Kluivert dan kolega terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan.